من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ارحمنا وأهلنا بالقرآن اللهم أكرمنا وأهلنا بالقرآن صلى الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وفي الآيات الأخرى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Pertama surat Al-Isra atau surat Bani Israil, surat yang ke-17 ayat 1. Kemudian surat Al-Munafiqun, surat yang ke-63 ayat yang ke-9. Terjemahannya, berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang sudah diberkahi sekelilingnya, agar Allah memperlihatkan sebahagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam ayat yang lain dinyatakan, wahai orang-orang yang beriman, jangan jadikan hartamu, anak-anakmu, keturunanmu melalaikan engkau beribadah kepada Allah. Apabila itu terjadi, maka sungguh engkau termasuk orang-orang yang rugi. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surat Al-Isra ayat 1, surat Al-Munafiqun ayat 9. Bapak-bapak, ibu-ibu pengurus Masjid Al-Hijrah yang kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah masjid yang kita muliakan, siapa lagi yang hadir? Semuanya lah, semua yang hadir ini kita hormati. Alhamdulillah, Bapak Ibu sudah cari wajah, wajah-wajah masuk surga saya lupa. Sekurang-kurangnya wajah sudah lupa. Orang kan banyak stor wajah. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sudah lama ya. Saya pernah ke sini. Iya Pak Dedi. Lama ya. Jadi biasanya di mahmu mengaji yang kenal tuh tahu Bapak. Ya nak. Itu ibu belakang yang mencium itu dengan Pak Ustaz. Pak. Hah? Oh enggak, itu yang mencium itu orang pengaku saja. Nanti boleh tonggak dengan Pak Ustaz.
Hebat, balik kok nggak nampak Ustaz. Ya dah. Malam ini Bapak Ibu yang dimuliakan, kita tadabburi surat Al-Isra ayat 1. Yang tadi sudah dibacakan juga, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. 1. Subhana. Jadi di dalam Al-Quran itu ya, kata subhana itu selalu menunjukkan setelahnya ada peristiwa besar, Pak. Jadi kalau ada kalimat-kalimat bertasbih kepada Allah, itu ada berita, ada yang terjadi yang luar biasa. Dalam ayat ini Allah bercerita tentang Isra, tapi didahului dengan kalimat Maha Suci Allah. Itu tandanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa yang luar biasa. Makanya Allah beritakan dulu dengan dimulai memahasucikan Allah. Makanya ada dua kalimataini hafifataini alal lisan. Dua kalimat yang ringan di lidah tapi berat di mizannya, berat timbangannya, dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Kalimat itu adalah Subhanallahil Azim, Subhanallahi wa bihamdi. Itulah hebatnya satu kalimat, kalimat tasbih. Dengan kalimat tasbih itu Allah memberitakan tentang kejadian Isra dan Mi'raj. Maka dimulailah kalimat Subhana. Jadi kalau bapak-bapak melihat sesuatu yang mengagumkan, maka itu bapak baca Subhanallah. Ibu-ibu baca Subhanallah. Saya tahu apa maksud ibu-ibu adalah punya kekuatan yang luar biasa. Namanya the power of ama-ama. Ya. Selama orang berpikir ibu-ibu makhluk lemah, tapi yang mau membuktikan ibu-ibu ini adalah makhluk yang sangat kuat. Saya 2 hari yang lampau baru menghadiri pertemuan 24 negara di Perlis, Malaysia. Pergi ke Kuala Lumpur, di Kelia, ketemu itu ibu-ibu yang luar biasa, Pak. Awak pakai jas ya. Ini di mana? Ibu-ibu kok tidak bawa bajunya di bandara. Apa kuih itu, Pak? Hanya lewat lo di buku Ustaz tu. Kali cari berusuk, tidak kata dia, rugi lo, apa masalahnya, Pak? Kalau di situ tidak bisa bahasa Subhanallah, Pak. Subhanallah, ada satu, Pak. Ya tak? Apa baca, Pak? Alhamdulillah. Kalau sekali, ya kan? Mungkin alhamdulillah. Tapi kalau baca-baca, astagfirullah. Apakah dia Pak? Terus kami ke nomor. Dia apa kali kalau mencari? Kalau itu memang bisa mulai dengan apa ya? Subhanalladzi asra. Asranya itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang punya HP boleh dicek di Google, ketik satu kata saja, yaitu burak. Kalau ada ibu bawa HP sekarang, boleh dicek Pak, kata burak.
Apa yang keluar Pak? Boleh Pak, pakai internet, lihatlah. Saya ingin menantang saja Bapak-Bapak Ibu, begitu hebatnya orang, ketik saja di Google, yaitu urat. Apa yang keluar? Hah? Apa yang keluar kok? Kendaraan Nabi. Kendaraan Nabi. Coba bayangkan Bapak. Yang keluar dari situ Bapak Ibu, sejenis binatang kuda, pakai sayap, kepalanya wanita cantik. Ini di internet Bapak Ibu, hampir semuanya seperti itu. Coba bayangkan, Nabi Muhammad itu dibayangkan bahwa berangkat Isra Mi'raj dengan kendaraannya seperti kuda, lalu bersayap dan kepalanya wanita cantik. Itu penghinaan atau apa itu? Tapi dulu Bapak Ibu, di rumah-rumah dulu itu ada tuh hiasan dindingnya gambar burak, ada nggak Pak? Iya kan? Tapi kita nggak pernah kritis Pak. Jadi seolah-olah orang-orang kafir ini menggambarkan burak itu adalah wanita cantik. Hampir rata-rata semuanya. Di waktu kita ketik burak di Google, yang keluar adalah gambar itu. Maka itu Bapak Ibu, barkun ya kadu barku. Barku itu artinya bahasa kitanya itu kilat Pak, cahaya. Jadi Nabi Muhammad itu diselimuti dengan cahaya. Malaikat Jibril diciptakan dari cahaya, lalu melesat dengan kecepatan cahaya. Kalau mau dibawa ke akal, kecepatan cahaya itu adalah 300.000 km per detik. Sementara itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sekarang lebih kurang 1.500 km. Jadi kalau 300.000 km per detik dibagi 1.500, itu lebih kurang 0,005 detik. Makanya hanya sepertiga malam dari tengah malam sebelum fajar sudah sampai lagi di Makkah. Itulah sebenarnya Asra. Jadi bukan dengan kuda, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terbantahkan Bapak Ibu kalau nanti ada gambar-gambar itu, baik yang bentuknya kertas ataupun yang bentuknya kain, ada di rumah-rumah orang Islam. Menurut Ambo, gambarnya dibakar saja Pak. Tapi rumahnya tidak bisa dibakar. Rugi Pak. Ya kan? Gambarnya saja Pak. Ya kan? Jangan dipajang juga lagi gambar-gambar yang seperti itu. Nanti akan ada lagi yang lain beritanya yang bisa sampaikan Bapak Ibu. Subhanalladzi asra. Apalagi surah itu? Abdihi, hambanya. Ini pernyataan Allah langsung bahwa Nabi Muhammad itu adalah hambanya. Jadi ada 3 sebutan Nabi Muhammad dalam Al-Quran. 1 Nabi, yang kedua Rasul, yang ketiga Abdihi. Ketiga-tiganya ini butuh roh dengan jasad Pak. Karena banyak juga sekarang di Google ditulis bahwa yang Isra Mi'raj itu, yang jasad Nabi Muhammad itu di Makkah, lalu rohnya keluar, lalu bergentayangan sampai ke Sidratul Muntaha. Karena mereka tidak bisa menolak peristiwa itu, maka dialihkannya lah yang berangkat itu adalah rohnya. Dengan kata abdihi itu terbantahkan. Kira-kira nanti nama surga roh apa jasad? Roh saja. Yang masuk surga nanti roh apa jasad? Tinggal capek ya. Jasad. Rohnya? Jasad. Rohnya enggak? Jasad dengan roh. Kedua-duanya. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, ya
ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke kelompok hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Kalau Bapak Ibu meyakini bahwa yang masuk surga itu adalah roh dengan jasad, maka kata hamba Allah di situ adalah roh dengan jasad. Kalau roh dengan jasad, berarti yang berangkat, yang di-Isra Mi'rajkan adalah Nabi utuh sebagai roh dengan jasadnya. Itulah kata abdihi. Jadi kalau ada juga tulisan-tulisan yang mengatakan roh bergentayangan, jasadnya tinggal, maka dari itu sudah dibantah dengan ayat itu. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maka itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, tidak usah lagi berselawat dengan mengucapkan arwah, karena kita berselawat bukan kepada arwah, tapi berselawat kepada Nabi. Nabi itu roh dengan jasad. Pernah dengar nggak tuh Pak? Mari kita berselawat kepada arwah junjungan kita. Pernah? Sering malah. Kita berselawat itu kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi berselawat kepada Nabi Muhammad, roh dengan jasad. Berselawat kepada Rasulullah, Rasulullah itu ya roh dengan jasad. Maka bisa saja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Saya kadang-kadang gini Pak, ini mungkin kebiasaan saja Bapak Ibu. Di MDA, di TPA tanpa disadari, karena ada terdengar di suatu tempat begitu, pindah ke TPA yang lain juga begitu, karena merata. Dengan menyebut nama Nabi Muhammad itu, mari kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, putra padang pasir, jantung hatinya Aminah. Saya baru tahu Nabi ini putra padang pasir. Memang ada padang pasir dari Nabi ini. Di sekeliling Ka'bah itu, Masjidil Haram itu tidak ada padang pasir, yang ada apa? Padang batu semuanya. Adil malah munculnya Pak, putra padang pasir. Tapi itu mengatur Bapak Ibu. Di bahasa-bahasa yang seperti itu cukup 3 saja. 1 Rasul, 2 Nabi, 3 hamba Allah. Itulah yang ada di dalam Al-Quran. Kata hamba di situ. Kenapa Allah tidak menggunakan kalimat Subhanalladzi asra Muhammad, tapi dipilih situ hambanya, roh dengan jasad. Jadi yang masuk surga nanti adalah roh dengan jasad. Jasad itu dibangkitkan. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Apakah manusia itu tidak paham kalau dia nanti akan dibangkitkan dari kuburnya, dibangkitkan dari kuburnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, apa lagi katanya? Laila. Laila apa artinya Bu? Malam. Kalau Nur Laila, cahaya malam. Ada nama Nur Laila? Nur Laili. Biasanya Pak, kalau ada nama Nur Laila atau Nur Laili, itu biasanya kulitnya agak galok. Apa galok? Ya cahaya
sebelum malam. Mungkin tidak pernah bertanya dalam hati kita, Pak, kenapa rahasianya kok malam? Allah bersumpah, Pak, wal lail wal as wal nahar wal duha wal fajr. 5 waktu Allah bersumpah kali limunya. Demi waktu fajar, demi waktu duha, demi waktu siang, demi waktu sore, demi waktu malam. Dari 5 waktu yang ada itu, lalu Allah memilih laila, malam. Tapi sebelum saya jelaskan, Bapak Ibu, Ibu mau masuk surga atau masuk neraka? Surga ya, Bapak-bapak, itu surga ya. Kan inilah cita-cita kita masuk neraka. Siang kita sibuk. Manusia ini sibuk siang. Manusia tapi matahari banyak kegiatannya. Manipulasi luar biasa, Pak. Sampai sore pulang ke rumah habis jam 9:10 lalu jago jam berapa? Jago jam berapa? Jam 5. Jam 5 jago berarti malamnya lalu, siangnya sibuk. Siangnya sibuk dengan pekerjaan, malamnya tidur. Cita-citanya masuk surga. Nah, kita orang mikir-mikir itu saja, Pak. Siang sibuk, beko di beko namanya ibadah juga, Pak. Kadang tua itu ibadah juga, mangkana ibadah juga, mendidik anak ibadah juga, majak ibadah juga, tapi pakai juga di belakang. Itu nak bawa buka malam ini. Kenapa malam? Kita bagi dulu malam. 1 pembukaan malam, dari maghrib sampai isya. Yang kedua awal malam, habis isya sampai setengah 12. Maka nanti tengah malam itu bisa mulai setengah 12. Itu 5 berlakunya nanti ketika Bapak menuju, Ibu menuju dari Arafah ke Mina, harus lewat di Musdalifah. Tengah malam, itu perlu tuh. Bisa jam 2 balik, bisa jam setengah 2 balik. Kalau kini di Makkah panjang malam. Karena maghrib sekarang itu di Makkah itu jam 6, capek maghrib. Tapi subuhnya jam setengah 6 lewat. Jadi panjang. Tapi kalau musim panas justru malamnya pendek. Nah, kalau malamnya pendek, tengah malam itu berada di jam setengah 12 dibagi. Jadi sampai jam setengah 12 sampai jam setengah 3 itu tengah malam, setengah 3 sampai fajar itu sepertiga malam. Al-Quran, ya yang muzammil qumil laila, wahai orang yang tidur, bangunlah semalam. Qumil laila. Kalau barek semalam tu bangun, saparoh misbah, saparoh malam. Kalau masih barek tu saparoh malam, kurangi saketek dari separuh malam. Kurang saketek dari separuh malam itu berapa? 1/3 malam. Jadi kalau memang cita-cita kita masuk surga, Pak, sibuklah siang, tapi harus digunakan 1/3 malam. Aku dari malam minyak mana? Kok indah mengaji dalam masjid tidak ada cinta. Abangkah lo mengaji tempat minyak lalu di malam. Padahal Nabi Muhammad sedikit tidurnya. Kalau kita sedikit itu bedanya, Pak. Mungkin gara-gara azan itu ya juga, Pak. Kalau di Makkah kan as-salatu khairun minan naum. Pendek namanya, Pak. Kalau di Indonesia
As-salatu khairun minan naum. Makanya kalau di Makkah pendek tidurnya, kalau di Indonesia panjang tidurnya. Itu berpengaruh tuh bapak-bapak itu. Rabbuna tabaraka wa ta'ala nazala ila samai dunya kullal lail. Rasulullah mengatakan Allah yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha suci, yang maha mulia turun ke langit dunia setiap malam, yaitu di sepertiga malam yang terakhir. Disitulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Bu, kurasio ibu sampai itu, ya. Yang minimal menjadi rasio umum, ya Pak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau adonan kasih tak malam, pas jago, pai ke kamar mandi, ibu di kamar mandi, sudah tugas suci, tidak beruduk, balik ke tempat lalu balik, itu dikawal oleh malaikat. Dia catat, si fulan bangun sekian, menuju kamar mandi jam sekian, mau masuk ke dalam, dia nunggu di luar, itu keluar dicatat. Kalau seandainya lalu balik, nyobek catatan kaki di malaikat, kecil malaikat, menyesal aku bangun hanya menemani orang pipis. Jadi kalau pipis malam itu Pak, cuma malaikat pun menyesal. Sudah 50, umur 60, 70, kalau belum lagi terbiasa sholat malam, pertanyaannya umur baralai. Ini pertanyaan luar biasa Pak. Ustaz, bagaimana itu sholat sunat wudu, sholat mutlak, sholat taubat, sholat yang diperdebatkan oleh ulama? Ditanya oleh jemaah, tapi tidak ditanya bagaimana sholat malam. Padahal kualitas sholat sunat yang paling tinggi adalah sholat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Malam itu kamu bertahajudlah, bersungguh-sungguhlah. Kamu rasa dapat aja tuh Pak, kalau apa ingin jago malam, apa siapkan teh, siapkan kopi, apa boleh? Kacang deh, pokoknya, ale. Kurang nonton main bola Pak, nonton main bola, nyu siapkan saja siang. Roti dari Balinyo, kacang dari Balinyo, kopi nak pakai tanwa, nak pakai susu apa namanya itu, cappuccino. Makanya Pak menonton, mulai bola mulainya tak kalau, besok paginya cari tur deh, saja bola tadi malam. Itu dunia Pak, dipersiapkan luar biasa. Padahal waktu yang terbaik mendekatkan diri kepada Allah adalah sepertiga malam yang terakhir. Itulah Allah rahasiakan sebenarnya. Kan bisa saja siang Pak. Nyakir orang mereka, Ustaz, berapa hendak siang itu Ustaz? Adalah kan Nabi dengan kecepatan cahaya. Siang itu cahaya kan panas Ustaz. Jadi beku susah. Itu apa yang bingung Bapak itu. Allah ingin tunjukkan sebenarnya bahwa waktu perjalanan yang terbaik adalah malam. Itu maksudnya laila. Orang banyak-banyak ngaji Pak. Subhanalladzi asra bi 'abdihi
laila. Apa lagi? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini bisa dipakai dalil Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang tidak kuat pergi sholat di Masjidil Haram, apalagi haji, jangan terlalu berkecil hati Pak. Kan sholatnya di hotel. Makanya jemaah haji kita itu jarang ke Masjidil Haram Pak. Kalau haji karena tinggalnya sampai kilo kan, apalagi ditinggal di Sisa, di Junubia, ya kan? Nggak bisa. Asal tinggal di tanah haram. Bagi orang-orang yang uzur, bagi orang yang lemah, yang sakit, itu sholatnya sama. Tanah haram itu 100.000. Itu rahasianya Masjidil Haram. Jadi Nabi dibilang oleh Allah itu dari Masjidil Haram. Nabi itu kan tidur Pak. Masjidil Haram itu tidak seperti sekarang itu Pak. Ada di situ inna awwala baitin wudi'a lin-nasi. Rumah pertama itulah Ka'bah. Di sekitarnya itu ya pasir-pasir. Kemudian di pinggir-pinggirnya dia ada rumah. Salah satu rumah Nabi itu di atasnya itu. Makanya tidak cocok Nabi itu mengatakan putra padang pasir, karena belok dari Safa Marwah di atasnya sedikit di bukit itu kampungnya baninya Rasulullah. Ya, Bani Manaf di situ dulu. Nah, belok tidur di situ. Lalu dibangunkan tengah malam, dibawa ke dekat Ka'bah, dekat Zam-Zam itu. Tapi Allah menyebut Masjidil Haram. Maka itu semuanya itu masuk kelompok tanah haram. Jangan terlalu berkecil hati. Kalau seandainya jauh tinggal, ya. Tapi kalau dia dekat situ ya sama. Maka itu sakro, ya kan, arah ke Masjidil Haram. Rahasianya Pak, memang kita ini tidak boleh jauh-jauh dari masjid. Sebelum saya jelaskan itu, Bapak Ibu, saya mau tanya dulu. Memangnya tujuan kita ke dunia itu apa sih? Aku harus duluan dulu Pak. Untuk apa Pak dunia itu? Untuk ibadah. Kata ibadah itu ada di dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Budun itu menyembah. Itu jawabnya Pak. Menyembah di situ itu yang diterima, cara menyembah Allah itu diterima di waktu peristiwa di surat